Hai leaders, bersama dengan saya Randy Sumuyono, saya host dari Cerita Pengusaha di mana saya menginterview para pengusaha untuk bercerita mengenai background mereka, bagaimana mereka memulai usaha mereka dan tentu saja apa yang mereka lakukan di dunia digital karena sekarang kita masuk ke era di mana semua perusahaan harus memasarkan di dunia digital apa yang mereka kerjakan dan bagaimana Anda juga bisa mengambil inspirasi dari pekerjaan yang mereka lakukan untuk bisnisnya Anda masing-masing. Dan dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan satu orang yang sangat luar biasa. Beliau memiliki beberapa usaha sekaligus. Sehari-hari beliau menjalankan satu academy yang namanya Public Speaking Academy, mengajarkan bagaimana orang untuk berbicara di depan publik dengan lebih percaya diri, dan juga beliau adalah founder dari Motivator Academy. Beliau adalah Ongki Hojanto. Halo Bro Ongki, apa kabar? Hai, Bro Ryan, senang ketemu juga Anda para leaders dimanapun berada yang sementara nantinya mendengarkan acara ini. Ya, dan acara ini disponsori oleh DMSS dan Toffee Institute. Nanti saya akan kasih tahu apa itu DMSS dan apa itu Toffee Institute. Tapi sebelumnya kita bakalan bicara dulu sama Bro Ongki. Apa kegiatannya untuk sekarang ini? Ya, di tengah situasi saat ini ya tentu banyak kerja di rumah pastinya. Kita bikin beberapa konten untuk tujuan promosi tentunya ya di produk dan jasa yang saya miliki ya di Instagram, di YouTube, menulis untuk website ditingkatkan awalnya atau biasanya kan seminggu 2 kali, sekarang mungkin seminggu 3-4 kali. Okay. Sama online, Bro sama Ryan. Online. Iya, iya. Semua masuk ke online lah. Iya. Tapi sekarang berarti aktif paling banyak ada di Public Speaking Academy dan Motivator Academy. Betul. Jadi dua akademi itu yang bergerak di bidang jasa selain ada beberapa produk yang lain. Mungkin boleh dijelasin supaya yang dengerin ini tahu apa itu Public Speaking Academy, apa itu Motivator Academy. Ya, jadi Public Speaking Academy satu lembaga training pelatihan yang memfokuskan diri untuk melatih orang berbicara dengan lebih baik. Karena seperti kata Warren Buffett bahwa Anda dan saya bisa meningkatkan value diri kita lebih dari 50% hanya dengan memiliki kemampuan komunikasi yang jauh lebih baik. Nah, kalau kita bicara komunikasi, otomatis ada dua ranah penting. Kita bicara tentang intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal Anda komunikasi ke diri Anda sendiri, di mana komunikasi ke diri Anda sendiri bisa menimbulkan atau bisa membuat file atau belief, sehingga belief itu akan menjadi mindset mempengaruhi sikap, tindakan, perilaku, serta hasil yang Anda terima. Kemudian komunikasi yang kedua adalah komunikasi ke eksternal, di luar diri Anda, atau yang kita sebut dengan interpersonal sekali lagi, di mana ada dua, nih Bro Ryan juga para leaders, kita bicara one to many, atau public speaking, atau presentation skill, dan one on one kita bicara tentang assertive communication, kita bicara persuasi, dan seterusnya. Jadi Public Speaking Academy awalnya memfokuskan diri untuk one to many, jadi kita mengajarkan orang bagaimana caranya bisa membawakan presentasi dengan lebih baik, public speaking dengan lebih menarik, karena kalau kita menarik data bahwa ketakutan terbesar orang, salah satunya adalah public speaking, Bro Ryan. Jadi survei dari The People Almanac Book Office kepada 3.000 orang di Amerika dengan sebuah pertanyaan yang sama, apa sih hal yang paling Anda takutkan dalam hidup ini? Nah, ternyata urutan nomor 1 adalah bicara depan kelompok atau public speaking. Nah, bahkan kematian urutan ke-7. Jadi ini menarik sekali. Orang lebih takut ngomong dibandingkan mati. Dan ini yang menggagas saya untuk mengajarkan kepada banyak orang bagaimana caranya berbicara lebih baik, kemudian presentasi dengan lebih menarik. Jadi ini poin dasar dari pembentukan Public Speaking Academy, Bro Ryan. Oh, emang benar sih, apalagi kita di Indonesia, kita jarang banget ya, apalagi yang masih kuliah atau SMA, kita tuh nggak diajarin bagaimana cara bicara depan publik, dan kita juga banyak punya kesempatan untuk bicara depan publik. Betul. Nggak difokuskan. Padahal pada masa kita masuk ke dunia kerja, salah satu yang harus dijalankan adalah presentasi, istilahnya meeting, presentasi, dan segala macam. Contoh yang dekat saja, misalnya Bro Ryan, Anda dan saya membuat konten di YouTube dan Instagram, kan kita butuh kemampuan bicara gitu ya. Kemampuan presentasi, kemampuan untuk familiar atau bersahabat dengan kamera. Jadi ini hal yang simpel. Apalagi zaman sekarang orang, ya. Betul, orang juga kagok kan lihat wajah dia di laptop dia, di kamera dia juga bingung. Ini hal yang challenging. Ya. Terutama untuk kita yang udah lebih dewasa. Mungkin kalau yang sekarang di
SMP, SMA, saya punya adik ipar itu udah biasa banget dia karena dari kecil udah memang pegang handphone gitu. Betul. Jadi yang ya udah, emangnya kenapa sih susah apa sih bikin video berekspresi gitu. Tapi untuk beberapa dari kita yang wah itu susah banget, itu burden ya. Saya pun belajar untuk gimana caranya lihat ke kamera, terus ekspresi dan segala macam. Well, memang background-nya Pak Ongki itu dulu kuliah public speaking, kuliah komunikasi atau? Oh ya, jadi saya kuliah tuh akuntansi, Bro Ryan. Jadi akuntansi itu tentu sebagai orang yang jarang sekali berhubungan dengan orang lain, dan saya pribadi kan orang yang introvert, jadi tidak begitu nyaman dengan orang banyak. Jadi akuntansi adalah gimana ceritanya dari introvert jadi ngajarin public speaking? Itu kan orang bakal bilang yang ngomong di depan publik itu mah yang suka ngomong, yang kalau datang ke orang-orang itu yang bisa mulutnya nggak berhenti gitu. Gimana ceritanya? Jadi saya pribadi kan kerja sebagai seorang auditor di tahun 2001 di satu hotel bintang 3 di sebuah kota di Indonesia. Ketika saya kerja tuh ya nyaman sebagai seorang yang bekerja di belakang meja dan banyak urusan dengan kertas dan angka. Suatu saat di tempat saya kerja itu terjadi pergantian pimpinan, dari pimpinan saya yang lama ganti dengan pimpinan yang baru, namun dua karakter yang berbeda. Jadi saya melihat ibu yang menggantikan pimpinan saya yang lama adalah orang yang komunikatif. Lalu saya akhirnya memberanikan bertanya, "Ibu, gimana sih caranya saya bisa sekomunikatif Anda?" Lalu dia berikan beberapa tips. Ya salah satu harus belajar, yang kedua ikut seminar, ikut pelatihan, dan seterusnya. Akhirnya saya pun mengikuti saran beliau. Dan saya bisa seperti ini ya karena latihan salah satunya. Yang kedua, karena keinginan yang muncul, kemudian memacu saya untuk belajar dan berkembang. Apakah saya nyaman untuk berbicara di hadapan orang banyak? Ketidaknyamanan itu pasti ada. Namun yang terpenting adalah kita bisa mengendalikan ketidaknyamanan itu kan. Jadi semua pembicara beda dasarnya adalah pembicara amatir dan profesional, Bro Ryan. Perbedaannya satu, pembicara yang amatir tidak memiliki ilmu mengendalikan rasa takut, pembicara yang profesional memiliki ilmu untuk mengendalikan rasa takut dia. Jadi sama-sama memiliki ketakutan, namun yang satu tahu cara memanage, yang satu tidak pernah tahu cara untuk mengendalikan ketakutan itu. Jadi benernya rasa takut itu siapapun, mau sebesar apapun, pasti ada beban atau ada ketakutan pada saat mereka ngomong di depan umum ya. Jadi, khususnya 3 menit pertama. 3 menit pertama adalah waktu yang paling berbahaya atau waktu yang paling penting ketika Anda berdiri di stage, di panggung, atau di hadapan orang banyak untuk memulai suatu percakapan. Jadi Anda harus memiliki ilmu, para leaders, untuk memanage atau mengendalikan rasa takut itu. Oke. Wow. Sekarang ini Public Speaking Academy udah berapa lama? Jadi Public Speaking Academy kurang lebih 5 tahun. Jadi singkat cerita, saya akhirnya kerja yang tadi sebagai auditor karena keinginan saya untuk bisa bicara, menyebabkan saya latihan, saya ikut beberapa program training pelatihan, dan saya memutuskan untuk menjadi profesional public speaker. Jadi profesional public speaker ini menjadi salah satu profesi yang saya pilih sesudah saya resign sebagai seorang akuntan waktu itu. Nah, kenapa saya memilih sebagai profesional public speaker? Karena kompetitornya yang nggak banyak waktu itu. Jadi ketika saya melihat, saya tinggal di kota lama saya, di Manado, kemudian di sana waktu itu belum ada pembicara, dan saya memutuskan jadi pembicara. Namun, pilihan ini kan tergantung pasar sebetulnya. Jadi, betul sekali, kompetitornya nggak ada, namun pasarnya juga nggak ada. Jadi, akhirnya meng-create pasar itu tidak mudah. Dan 2010 saya pindah ke kota Jakarta karena pasarnya sudah terbentuk, kemudian pasarnya sudah ada. Namun, yang paling penting adalah latihan. Bro Ryan, jadi para leaders dimanapun Anda berada, ketika Anda memulai suatu bisnis, maka keahlian atau keterampilan itu, atau pengetahuan dan skill yang menyebabkan Anda siap untuk bersaing. Jadi ketika saya pindah ke kota yang lebih besar, saya membawa bekal pengalaman dan pengetahuan karena sudah beberapa tahun menjalani di bisnis atau di kota yang kecil tadi. Jadi inilah modal utama saya untuk bersaing di kota yang lebih besar. Oke. Berarti 2010 mulai ke Jakarta. Ya. Public Speaking Academy-nya sendiri mulai udah 5 tahun. Jadi 5 tahun. Berarti waktu itu belum ada Public Speaking Academy. Jadi saya mengajarkan tentang mindset, kemudian bicara tentang customer service, bicara tentang
motivasi, dan saya melakukan research pasar. Jadi, apa sih yang dibutuhkan pasar dalam dunia training khususnya kan kita bicara tentang ada 4 pasar. Kita bicara tentang public seminar, kita bicara tentang perusahaan yang mengundang Anda, personal atau public seminar, perusahaan yang kedua. Yang ketiga kita bicara tentang pemerintah, yang keempat kita bicara tentang pasar campuran. Jadi dari research pasar tadi saya mendapati bahwa ada satu niche market yang tidak terisi full di situ, yaitu dunia presentasi. Beberapa pemain yang ada di sana saat itu adalah orang-orang yang berasal dari dunia broadcasting. Ini adalah dua hal yang berbeda. Betul, public speaking adalah ranah besarnya, tema besarnya, namun di public speaking kita bagi-bagi, ada yang bicara tentang MC, ada yang bicara tentang pidato mungkin, ada yang bicara tentang ceramah, ada yang bicara tentang presentasi. Di antara bagian-bagian dari public speaking tersebut, maka bagian presentasi yang terbesar dan belum digarap secara maksimal karena penyedia jasa atau supplier atau vendor atau orang-orang yang mengajar itu adalah orang-orang yang bergerak di dunia broadcasting yang mungkin saja skill dan pengetahuan mereka di bidang presentasi tidak sebanyak saya. Namun sebaliknya, saya nggak akan pernah ngajar tentang bagaimana jadi MC, bagaimana jadi host di acara-acara TV dan seterusnya, karena saya tidak memiliki pengalaman di sana. Itulah yang menyebabkan saya memutuskan akhirnya, oke, saya akan fokus di public speaking sebagai bagian dari topik atau subjek mastery saya. Oh, oke. That's nice. Dari 2015 udah berapa banyak orang yang dilatih di Public Speaking Academy? Public Speaking Academy kita mungkin saat ini lebih dari 60 batch, jadi 60 angkatan, dan satu angkatan itu relatif, ada yang 15, ada yang 30. Okay. Kenapa tidak begitu banyak? Kita bagi dua. Yang pertama bicara tentang seminar. Seminar itu si pembicara itu mentransfer pengetahuan dia. Jadi bisa lebih banyak. Kalau seminar itu ya bisa 100, bisa 200 orang per bulannya. Nah, namun kalau bicara tentang workshop atau training, si pembicara akan mentransfer pengetahuan dan keterampilan atau skill dia. Oleh karena itu, para peserta akan dilatih sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan si trainer. Oleh karena itu, kita nggak bisa buka lebih banyak dari 15 atau 20 atau 30 orang, karena sangat take time untuk mereka berlatih. Karena mereka harus latihan, dan di kelas saya bisa jadi nggak lulus, Bro Ryan. Jadi kualifikasinya sangat tinggi, Anda harus kerjakan tugas sebelum masuk kelas, Anda nggak bikin tugas, Anda nggak bisa masuk. Di kelas pun, Anda harus lulus. Kalau Anda nggak lulus, Anda ulang lagi. Dia ulang lagi di batch berikutnya. Karena saya kepengen betul-betul ketika dia lulus, dia memiliki kualifikasi yang sama dengan standar yang telah saya tetapkan, Bro Ryan. Tapi lumayan lah, berarti kalau 60 kali 20 mungkin sekitar 1.200 orangan udah dilatih selama ini. Jumlahnya bisa banyak, bisa sedikit. Gimana kita ngelihatnya, tapi yang saya tahu adalah Indonesia ini masih butuh banget yang namanya public speaker, masih butuh banget yang namanya orang-orang bisa ngomong di depan publik. Karena kayak saya bikin podcast, bikin interview, saya punya acara bulan namanya Toffee Talk. Sebelum pandemik ini, kita ketemu tiap bulan, sebulan sekali. Itu cari pemateri itu susah banget, terutama untuk program-program yang atau industri-industri yang lebih kecil. Maksudnya bukannya yang besar lah. Saya biasa ngomongin digital marketing. Digital marketing lumayan banyak, tapi kalau mau lebih teknis, kebanyakan yang pengerjanya atau yang kerjaan setiap hari, wah itu kalau diminta, mau dong isi dong, kan lu keren banget nih udah ngerjain ini, boleh gak bantuin? Aduh gak pede nih, gak berani ngomong depan umum. Ya itu adalah salah satu motivasi mungkin dari Bronki untuk ngadain si motivator Public Speaking Academy ini. That's good. Salah satu nih Bro Ryan sebetulnya. Keseimbangan informasi. Jadi ketika saat ini kita dihujani dengan begitu banyak platform, begitu banyak sumber informasi, orang bisa dapat dari mana saja, akses dari mana saja, dan keseimbangan itu harus kita jaga, karena informasi-informasi yang sampah itu begitu banyaknya. Dan kalau kita tidak imbangi dengan informasi yang bermanfaat, maka yang terjadi adalah generasi akan datang mendapatkan informasi-informasi yang tidak seimbang. Jadi informasi yang terus-menerus masuk, entah sekonyol, sebodoh apapun, ketika dia diberikan setiap hari informasi yang sama, maka dia akan mempercayai informasi itu.
Jadi kita butuh keseimbangan informasi. Nah, inilah yang Bro Ryan mungkin dan teman-teman lakukan. Kita memberikan keseimbangan informasi berupa edukasi, kemudian pendidikan, inspirasi, motivasi agar menyeimbangkan dengan informasi-informasi sampah tersebut. Yeah, that's true. Okay. So, saya pengen ngomongin sponsor saya yang pertama dulu sebelum kita lanjutin pembicaraannya kita. Jadi salah satu yang mendukung acara ini namanya adalah Toffee Institute. Toffee Institute adalah satu bagian dari Toffee Dev. Kita mengajar orang-orang di dunia digital marketing untuk belajar menjadi digital marketer. Jadi untuk Anda yang mau belajar lebih lanjut mengenai digital marketing, bisa buka di toffeeinstitute.com. Anda bisa daftar di situ, ada beberapa kelas yang sudah tersedia. Anda bisa ikuti semuanya online course, jadi bisa ikutin kapan saja, dan tentu saja setelah kondisi ini kita punya beberapa offline course yang bisa diikuti. Dan itu adalah sponsor kita yang pertama. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bro Ongki. Ya. Kalau tadi kan berarti Public Speaking Academy udah 60 bulan 60 batch berjalan 5 tahunan. Sekarang saya mau tanyain dari sisi bisnis. Apa sih yang dikerjakan sampai bisa bertahan 60 kali ini? Karena mencari, kalau kita ngomongin hanya kelas di Public Speaking Academy-nya ya. Karena kan saya juga tahu, gue juga tahu nih di Bro Ongki, setiap hari bukan cuma Public Speaking Academy, tapi ada in-house training, ada seminar, ada conference, dan segala macam. Tadi kita mau ngomongin di Public Speaking Academy-nya. Pemasaran apa sih yang digunakan sama Public Speaking Academy sampai sekarang ini? Ya, hal yang terpenting tentunya adalah bagaimana Anda bisa mendekatkan diri Anda sebagai penyedia jasa kepada calon customer. Nah, saat ini mau tidak mau ya kita harus bergerak di dunia digital. Sebelum dunia digital ini marak karena koneksi internet yang makin hari makin cepat kan, dan orang tidak lagi gagap dengan teknologi. Nah, dulunya radio jadi promosi yang efektif, dulunya radio. Sebelum radio tentu koran. Kemudian terjadi pergeseran terus-menerus kan dari koran ya, kemudian pindah ke radio talk show, kemudian Anda bisa promosi seminar Anda di sana. Namun lama-kelamaan kan ini bergeser ke arah yang namanya digital. Nah, digital itu kan ya seperti Bro Ryan paham, juga para leaders ketahui, ada begitu banyak platform dan begitu banyak teori yang bisa dipakai. Nah, saya pribadi menggunakan website. Jadi website itu ya tentu kita harus optimize website tersebut. Caranya adalah dengan memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jadi kalau menurut saya di dunia digital kan kita harus win-win atau kita harus give and take. Jadi Anda harus give dulu baru Anda take something, atau Anda sharing baru Anda selling kan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya akan menulis lebih banyak materi yang hubungannya dengan topik saya di website saya, berhubungan dengan public speaking, berhubungan dengan presentasi, berhubungan dengan komunikasi. Sehingga traffic-nya bagus, ratingnya bagus. Jadi akibat dari traffic dan rating ini tentu akan mendatangkan leads atau mendatangkan prospek yang telepon, yang tanya, yang akhirnya masuk ke lihat ke Instagram saya, kemudian masuk ke YouTube dan sebagainya, atau masuk ke WA kantor. Jadi ini yang merupakan rutinitas yang dilakukan. Oke, jadi paling banyak berarti dari sekarang ini menggunakan konten berarti ya. Kontennya apa nih? Kalau kita bisa boleh jabarin, apakah menggunakan, kalau konten kan di dunia konten itu ada 4 jenis konten yang kita ketahui. Ada artikel atau teks, ada video, ada gambar, dan ada audio. Yang dari 4 ini yang mana yang paling banyak dan yang mana yang paling sedikit? Yang paling awal kan berarti sebelum semua berkembang kan website atau blog kan, berarti teks. Jadi teks itu ya diposting ke website, kemudian diposting ke Facebook. Kemudian kan Facebook akhirnya membuat konten video dan foto kan, awal-awalnya kan mungkin zaman dulu belum terlalu ada gitu ya. Belum ada. Ya, nah sekarang mau tidak mau karena mulai bergeser kan dari teks yang monoton, orang lebih suka ke yang berwarna atau yang ada visualnya. Visual kan tadi gambar dan video ya. Mau tidak mau saat ini teks itu dituangkan dalam bentuk video dan dalam bentuk gambar. Nah, namun saya bersyukur karena saya adalah orang yang bisa belajar public speaking dan saya menguasai public speaking. Jadi ketika Anda bisa public speaking, maka Anda bisa menulis pastinya. Inti dari konten itu kan adalah penulisan. Jadi kita mau bikin konten, Anda harus nulis dulu nih, apa yang akan Anda buat nih. Jadi karena saya bisa menulis,
maka mudah bagi saya untuk menghasilkan banyak konten yang lain. Contoh, ketika saya menulis di website saya, maka tulisan itulah yang akan saya videokan. Kan kalau teman-teman Anda video atau para leaders Anda membuat video, kan ada narasi yang harus Anda ucapkan di video itu. Nah, narasi itu berdasarkan tulisan-tulisan yang saya buat yang telah diposting di website. Jadi sekali kerja, 2-3 pulau terlampaui. Gitu ya. Jadi saya posting di web berupa teks, kontennya. Konten itu bisa saya buat gambar, bisa posting Instagram kan gambar itu kan. Kalau konten itu saya posting di Instagram atau YouTube dalam bentuk video, mungkin yang lebih panjang ke YouTube, ya agak sedikit pendek di Instagram. Namun dari satu narasi yang sudah dibuat, jadi satu narasi itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa kebutuhan. Oke. Oh, berarti kalau Bro Ongki adalah awalnya dari teks dulu ke video baru dipublish ya? Okay. Betul. Soalnya ada beberapa orang yang saya ketemuin adalah video dulu baru ke audio. Betul, video dulu baru ke teks. Gitu. Betul, karena kekuatan saya kan di website itu. Jadi website yang sudah terbangun dan traffic dan ratingnya bagus, jadi mau tidak mau ya kita akan menjaga di situ. Jadi saya mengibaratkan begini, Bro Ryan juga para leaders. Sebetulnya ketika kita buat konten video, ini menurut saya opini saya, Anda sebagai seorang aktor sebetulnya. Siapa penulis skenario siapa? Nah, Anda sendiri penulis skenario. Jadi saya sebagai aktor yang tampil di video saya sebagai penulis skenario saya, ada staff saya sebagai sutradaranya. Jadi tidak akan mungkin, akan susah bagi seorang aktor apabila dia diminta impromptu. Ya sudah kita mau ngomong tentang cara mengatasi rasa takut, terus gimana? Ya ngomong aja. Nah, bagi saya bisa juga seperti itu, namun tingkat kesalahannya atau tingkat keberhasilannya kecil dibandingkan kalau sudah ditulis, kemudian dia belajar dulu, dia baca beberapa kali, tidak harus menghafal, namun mengerti apa yang dia tulis untuk ditampilkan di video. Menurut saya, Bro Ryan. Jadi kayak kita bikin film lah ya, bikin film itu harus ada script writer-nya dulu baru bikin videonya gitu ya. Betul, itu menurut saya. Bukan video terus jadi script writer. Iya, that's good thing. Jadi saya ikut belajar. Oke. Jadi saya harus memang harus dibikin dulu kontennya. Karena kalau saya biasanya adalah kamera terus saya ngomong baru abis itu di transkrip. Tapi memang kesulitannya adalah tantangannya adalah bagaimana membuat konten tersebut jadi lebih terstruktur. Makanya sekarang pun udah lebih baik lah. Masih terus belajar. Dan yang kedua ketika kita langsung tag itu kadang-kadang berulang. Berulang itu kenapa berulang dan terbatas karena impromptu, gagasan yang muncul tiba-tiba dan tidak direncanakan sebelumnya menyebabkan kita susah untuk menggali lebih jauh. Ya apa yang terpikir itu kan kita ucapkan. Dan yang terpikir ini kan biasanya yang sering kita ucapkan. Jadi kadang-kadang ya hari ini kita bicara, misalnya saya bicara impromptu rasa takut, berikut ya akan terpikir lagi rasa takut. Namun saya tidak bisa menggali lebih. Kenapa? Karena sifatnya dadakan tadi. Tiba-tiba tadi. Nah, ini bisa apabila misalnya contoh, satu saat leaders atau saya atau Bro Ryan kita jalan-jalan ke luar negeri nih misalnya kan, mumpung ada lokasi bagus nih untuk syuting. Anda nggak sempat bikin skripnya, ya mungkin kalau saya biasa langsung tag video di situ. Tag video kan mumpung ada background bagus nih yang punya korelasi dengan topik saya. Nah, namun kalau saya sengaja untuk mengambil video, biasanya saya akan tulis dulu. Atau minimal kalau nggak tulis dulu, saya akan rencanakan dulu. Sebelum video itu di-tag, saya akan ngomong ini, poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga. Kemudian saya akan latihan dulu beberapa menit, baru kita tag videonya. That's good. That's good point. Oke. Sebelum lanjut lagi, saya bahas dulu untuk sponsor yang kedua, untuk yang mendukung acara ini, mendukung Cerita Pengusaha. Yang kedua adalah ada DMSS, Digital Marketing Skillshare. Pernah dengar, Bro Ongki, DMSS? DMSS. Nah, ini baru dengar nih, harusnya baru dengar. Ya? Ini adalah conference digital marketing, adanya di Bali. Nanti tahun ini tuh November, 6 sampai 9 November. Mereka masih on schedule. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar, mau siap-siap untuk keluar dari keadaan pandemik ini, udah nggak tahan di rumah, mau jalan-jalan. Nanti bulan November bisa ikut ke dmss.io websitenya. Di sana kita selama 2 hari ada conference belajar digital marketing dari
semuanya adalah English market. Jadi ini ada salah satunya sepanjang pengetahuan saya. Ini adalah salah satunya conference di Indonesia yang pembicaranya semua bule. Jadi bukan orang Indonesia. English speaking, pesertanya pun kebanyakan English speaking. Tapi sekarang tahun ini dia mau masuk ke pasar Indonesia, makanya dia bekerja sama dengan Toffee Events untuk menggrab market di Indonesia. But it's good karena kita nyobain satu conference yang berbeda. Datang ke conference itu pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Di Bali style, ya. Bali style. Pembicaranya pun mereka excited karena mereka bisa lepas sepatu, jadi pakai celana pendek untuk sharing. It's good. Jadi kalau yang mau tertarik ikut untuk DMSS bisa buka di dmss.io. Itu ada yang sponsor yang kedua. Jadi kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk keadaan saat ini nih, Bro Ongki, dari Public Speaking Academy kan berarti kita ngomong ke keadaan sekarang di tengah-tengah pandemik. What's happened? Apakah masih ada kelas? Apa aktivitasnya? Jadi pergeseran kelas dari offline ke online. Online course itu adalah pilihan satu-satunya. Kita nggak punya pilihan lain kan? Nggak ada pilihan lain. Ya betul. Ada PSBB, kemudian social distancing dan sebagainya, pasti nggak akan mungkin lah membuat sebuah kelas secara offline. Online mau tidak akan mau nggak mau kan? Jadi online ini kan biasanya kan dua. Satu, mereka peserta belajar dengan video yang sudah saya rekam sebelumnya. Jadi ada video-video yang saya rekam, kirim, mereka belajar, kemudian kita discuss di grup WhatsApp. Apabila dia punya pertanyaan, tugas juga dia berikan di grup WhatsApp itu. Itu yang satu. Yang kedua adalah live. Live itu ya kita gunakan beberapa platform yang menyediakan mungkin untuk webinar dan seterusnya. Jadi dua pilihan ini, Bro Ryan. Yang pertama adalah dengan video-video yang sudah kita rekam, kemudian kita share ke grup, kita bikin grup di WhatsApp, share di situ, dan dia belajar tugas dan sebagainya di situ. Lalu yang kedua adalah live untuk mereka belajar langsung. Kalau misalnya dari Bro Ongki ngelihat keadaannya sekarang, apakah demand-nya kalau dari Public Speaking Academy, demand-nya meningkat atau demand-nya menurun? Ya, jadi kalau pasar public speaking kan sepertinya dua, yaitu corporate dan personal, ya, perusahaan dan personal. Nah, sejauh ini atau saat ini tentu semua orang kan satu wait and see. Kapan ini berakhir? Kita nggak punya kepastian. Ya, walaupun ada yang mengatakan Juli, ada yang mengatakan Agustus, ada yang mengatakan September paling lama, ya. Juni katanya dibuka untuk udah dipaksa maju sama pemerintah katanya. Betul, betul ya. Semoga bisa ini kan bisa tercapai target yang ada, gitu ya. Yang kedua, perusahaan, yang kedua tadi ketidakpastian, kondisi ya, kondisi virus. Walaupun ya sekarang sudah mulai menurun dan seterusnya kan, dan banyak tingkat kesembuhan juga makin tinggi. Lalu yang kedua adalah kondisi ekonomi, di mana perusahaan melakukan pengetatan budget karena tentu orang tidak keluar dan sebagainya, membuat ekonomi kan tidak berputar maksimal. Yang kedua, orang-orang ini juga lagi mengetatkan budget. Jadi mungkin karena budgetnya satu, dia gajinya dipotong setengah, atau yang berikut dia juga agak wait and see nih. Saya harus punya harus punya biaya untuk hidup sepanjang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Dia lagi hemat dan irit. Nah, sehingga yang terjadi otomatis mau tidak mau, maka yang kita lakukan adalah satu, harga itu akan berbeda dengan harga yang ada di offline. Jadi harga itu pasti menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada, artinya harganya diturunkan dengan kualitas yang hampir sama. Lalu yang kedua mau tidak mau, tadi ketika harga diturunkan, mau tidak mau ya peserta itu harus diperbanyak. Karena kalau kita bicara online, tadi misalnya hanya 20-30, ya sekarang mungkin bisa lebih banyak. Karena kompensasi dari harga yang diturunkan. Namun ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah orang akan mulai familiar dan terbiasa dengan belajar online. Jadi orang-orang yang ada di luar, kebanyakan peserta ini yang menjadi menarik, Bro Ryan, kebanyakan peserta public speaking itu tidak saja datang dari, ya mungkin sekitar 50% datang dari luar Jakarta. Datang dari Jakarta. Jadi ini begitu menariknya. Jadi mereka datang dari luar Jakarta, Makassar, Surabaya, kemudian Medan, kemudian Bandung, kemudian dari Solo, kemudian ada yang dari Singapura, orang Indonesia dari Singapura, ada dari Jepang, orang Indonesia dari Jepang, ada orang Malaysia bukan orang Indonesia, orang Malaysia, trainer Malaysia datang belajar. Nah, namun saat ini dengan kondisi seperti ini,
mereka yang dulunya tidak terpikirkan untuk melatih diri belajar online, mau tidak mau kan dia harus belajar online nih. Nah, sehingga selesai pandemi ini, mungkin saja market online itu masih akan bisa bertahan. Dan kita buka dengan market offline. Tentu dua hal yang berbeda kan. Market online adalah market yang di mana mereka nggak bisa akses karena terlalu jauh, terlalu sibuk, dan sebagainya. Market offline adalah orang-orang yang kepengen ketemu, kepengen belajar langsung, kepengen dibimbing langsung. Jadi, seperti kalau Anda nonton konser misalnya kan, ada yang kita nonton lewat YouTube, ada yang mau, Pak, kalau YouTube kurang oke, Pak, kita harus live konser misalnya kan ya. Jadi ada seperti itu juga. Jadi akhirnya terbuka dua pasar nantinya setelah pandemi ini berakhir. Betul banget. Apakah menurut Bronky online coaching ini bakal jadi the new normal di bisnis kita? Kan sekarang lagi nge-trend lagi ya, new norm. Betul. Menurut saya tetap akan offline. Sama, misalnya orang nanya, sama dengan konser lah ya. Kalau kita pencinta musik, kita dengerin konser live dan dengerin di YouTube, itu dua hal berbeda. Penyanyinya sama, tapi suasana, kita kan kepengen dapat suasananya. Atmosfernya berbeda. Emosionalnya berbeda. Apalagi kita bicara training-training yang sifatnya adalah bukan edukasi, namun inspirasi dan motivasi. Akan sulit dia dapatkan apabila dia nonton di situ, ya kemudian ada anak yang mondar-mandir kan. Dan banyak tantangan lah di situ. Jadi tetap offline akan menjadi pilihan yang selalu akan dipilih. Ya sama dengan konser kan, walaupun dia sekarang kan konser dari rumah, tapi setelah pandemi berakhir kalau dia buat konser, orang pasti akan datang lagi. Nah, itu adalah yang bakalan kita we'll see. Kita masih wait and see untuk bagian itu juga. Semua masih lagi memprediksi, menerawang. Jadi sekarang tuh lagi jadi lihat bola kristal untuk lihat nih kayak kira-kira bakalan kayak apa ya ini. Gak ada benar, gak ada salah. Betul. Tapi Bro Ryan, pasar online pasti akan terbuka. Jadi dulunya mungkin persentasinya kecil, sekarang persentasinya akan sangat membesar. Itu pasti. Itu pasti. Kenapa? Karena orang sudah terbiasa kan dengan online ini. Betul. Itu adalah sesuatu yang saya lihat. Karena sebelumnya untuk orang masuk ke dunia digital itu harus kita push. Sekarang udah dipaksa harus terbiasa. Dan dia mungkin sudah menemukan zona nyaman di sana. Nyamannya apa? Satu, dia nggak keluar rumah belajar kan. Yang kedua, harganya juga relatif murah kan. Lalu yang ketiga, mungkin dia bisa dapat hal-hal yang dia cari tanpa perlu repot. Dia misalnya contoh, kalau saya orang dari Makassar misalnya, daripada dia terbang ke Jakarta, bayar tiket pesawat, hotel, untuk dia nginap, mending dia online misalnya. Jadi mungkin hemat sudah sekitar 2 juta, 3 jutaan. Hemat yang dia bisa saving cost-nya kan. Jadi pasar online pasti akan membesar. Apalagi sekarang udah terbiasa, jadi makin membesar lagi. Well, that's good, Bronky. Well, kita udah mau akhir perbincangan kita. Tadi Bronky bilang awalnya adalah dari akuntansi, dari auditor, terus belajar, mulai usaha jadi public speaker, salah target audience, gak ada audiensnya, terus pindah ke market yang udah siap, dan segala macam. Perjalanannya panjang nih. Mungkin dari para leaders yang mendengarkan melihat video ini atau mendengarkan podcastnya, mereka punya pertanyaan yang sama. Oh, ternyata bisa ya banting setir dari di belakang meja sekarang jadi di paling depan. Dengan inspirasi. Mungkin Bronky punya saran untuk mereka yang lagi mau mulai usaha. Kalau boleh kasih satu saran nomor 1 untuk mulai usaha dari Bronky, kalau misalnya ini adalah saran yang Bronky waktu itu pengen, kalau udah tahu saran ini bakalan bisa lebih cepat lagi menjadi pengusaha atau mendapatkan kesuksesan di bisnis. Apa saran nomor 1 dari Bronky? Berani buat masalah. Jadi masalah itu yang membuat orang tumbuh dan berkembang. Kan masalah ada 2 nih. Satu, masalah yang membuat Anda turun, terlibat narkoba, korupsi, dan seterusnya kan. Yang kedua, masalah adalah melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan adalah sebuah masalah yang membuat Anda tidak nyaman kan. Definisi dari masalah kan adalah sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman. Contoh misalnya kalau kita jarang ke gym, maka Anda ke fitness center, ke gym, angkat barbel, dumbbell, pasti pulangnya sakit, kemudian encok, mungkin ada katakan encok, kemudian ada nggak nyaman, karena otot-otot Anda rusak.
Jadi ketika Anda mengangkat beban, maka otot Anda akan robek, dan ketika Anda istirahat, maka serat-serat otot itu akan dijahit kembali dan membentuk serat yang lebih tebal dari sebelumnya, sehingga otot fisik Anda terbentuk secara kokoh kan. Lalu masalah itu akan menyebabkan otot mental Anda tumbuh, otot intelektual Anda tumbuh karena memikirkan solusi, dan otot spiritual Anda tumbuh karena berdoa dan berserah kepada Yang Maha Kuasa kan, masalah yang berarti. Nah, namun ingatlah bahwa masalah itu harus dapat Anda kendalikan, harus dapat Anda kontrol. Jadi masalah itu bukannya menjadi bola liar, jadi bukan hanya nekat semata, namun harus punya tekad dan harus terukur, Bro Ryan, juga para leader. Oh, oke. Jadi kalau saran satunya adalah buat masalahnya itu adalah yang jangan masalah yang menurunkan, tapi masalah yang besar. That's good. Well, thank you banget Bronky untuk kesempatannya untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua para leaders bisa belajar banyak dalam wawancara ini 30-40 menit terakhir. Dan jangan lupa kalau ada ide ataupun ada satu AHA bisa dipraktekkan, langsung dipraktekkan sekarang juga. Jangan tunggu kapan-kapan. Jangan tunggu tahun depan setelah pandemi selesai. Lakukanlah sekarang pada saat-saat sekarang ini justru ada masa yang paling bagus untuk kita mencari masalah, belajar, dan segala macam. Karena kita semua di level terendah, bisa dibilang di level terendah di masa-masanya kita nih. Karena mudah-mudahan kita cuma kena pandemi 1 kali doang. Jangan sampai kena pandemi 2 kali dalam seumur hidup gitu ya. Krisis kita lewatin berkali-kali lah. Kita harus lewatin itu. Well, thank you banget Bronky untuk waktunya. Untuk para leaders, sampai jumpa di episode yang berikutnya.